Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Leleng, Ustaz, dari saudara Faris. Pertanyaannya, Ustaz, siapakah Ahlul Bait sebenarnya yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apakah ada hubungannya dengan orang-orang yang klaim dzurriyyatun Nabi di Indonesia? Sebab saat ini di kalangan tulabul ilmi itu sedang simpang siur terkait siapakah Ahlul Bait yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallahu khairan. Begitu saya tanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya tentang masalah Ahlul Bait. Siapakah Ahlul Bait itu? Sesungguhnya Ahlul Bait, berbeda pendapat ulama di dalam hal ini. Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasannya Ahlul Bait itu adalah man hurima atau man hurima alaihim shadaqah, orang yang diharamkan atas mereka shadaqah. Orang yang diharamkan atas mereka shadaqah. Mereka itu, sebagian berpendapat, mereka itu adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Yani Banu Hashim wa Banu Muttalib. Banu Muttalib itu, Muttalib adalah saudaranya Hashim. Muttalib adalah saudaranya Hashim. Maka ini mereka. Dan sebagian Ahlul Bait itu mereka lebih khusus, memiliki keutamaan yang lebih khusus daripada sebagian yang lainnya. Maka dari itu, seperti Ali radhiyallahu an, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, mereka itu tidak diragukan, mereka itu adalah Ahlul Bait yang memiliki kekhususan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil daripada orang yang ulama yang mengatakan bahwasanya Ahlul Bait ini adalah mereka orang yang diharamkan atas mereka shadaqah, yakni artinya Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yani turunan daripada Hashim dan turunan daripada Muttalib sampai hari kiamat, itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Itu disebut Ahlul Bait. Ini seperti kita ketahui bersama, didasarkan atas hadis yang ada dalam Sahih Muslim, Qadirhum, yang mana dikatakan di dalam hadis itu, dikatakan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ahlu baiti udzakirukumullah, wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti. Berkata Husain, wa man ahlu baitihi ya Zaid. Siapakah ahlu baitnya itu ya Zaid? Ahlu bait Rasul itu siapa? Dikatakan, bukankah istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahlu baitnya? Dikatakan istri-istrinya Rasul adalah ahlu baitnya. Akan tetapi yang dimaksud ahlu bait itu adalah siapa yang haram atasnya shadaqah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa man hum? Dikatakan siapa mereka? Mereka itu adalah Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Qal haula'i hurima sadaqah harama alaihim harama sadaqah. Yani mereka itu adalah orang-orang yang haram atasnya shadaqah. Qala na'am, iya.
Maka ini yang dimaksud dengan ahlul bait oleh sebagian. Bagian lagi di dalam hadis yang lainnya dikatakan oleh Umar ibnu Abi Salamah bahwasannya firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Dikatakan bahwasannya yang dimaksud dengan ayat itu ketika turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turunnya ayat itu, Rasul ada di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, memanggil Hasan dan Husain. Kemudian Rasul mengikatkan kain. Kemudian kemudian Ali ada di belakangnya juga diikatkan kain. Kemudian dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan haula'i Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini adalah ahli baiti. Mereka adalah ahli baiti, yakni keluarga rumahku. Fa'adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira. Maka hilangkanlah dari mereka rijs, yakni kotoran, dan sucikanlah mereka dengan sebenar-benarnya pensucian. Maka ini yang dijadikan dasar. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwasanya istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di dalam ahlul bait, tidak masuk. Sehingga yang masuk itu hanyalah siapa? Hanyalah orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya yang masuk ahlul bait itu adalah keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akribauhu, dan yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan masuk padanya istrinya para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah ahlul bait. Hal ini didasarkan atas apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian kenajisan, kotoran, wahai ahlul bait. Kalau kita melihat di awal daripada ayat itu, sesungguhnya seruannya adalah ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya para nabi. Maka dari itu tidaklah diragukan bahwasanya istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahlul bait. Istri-istrinya Rasul adalah ahlul bait. Sebagaimana pula yang kita ketahui ketika malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjadikan keluarga Ibrahim itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarganya Nabi Lut itu termasuk padanya adalah istrinya. Wa inna lamunajjuka, gimana dalam Al-Qur'an? Wa inna lamunajjuka wa ahlaka illa imra'atak. Sesungguhnya kami benar-benar akan menyelamatkan engkau dan keluargamu, illa imra'atak, kecuali istrimu. Kenapa dikecualikan? Karena istri itu masuk di dalam ahl. Istri itu masuk di dalam ahl. Maka dari itu istri tidak diragukan bahwasanya istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlul bait. Makanya ahlul bait dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah adalah ahlul bait. Mereka adalah ahlul bait. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentang bagaimana dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait, dzurriyyah, yakni dzurriyyah. Maka ahlul bait, di antara ahlul bait adalah dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan mereka saja. Dzurriyyah, kalau dzurriyyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahlul bait. Sebagaimana juga orang-orang yang dari Bani Muttalib
dari Bani Hashim, mereka juga ahlul bait. Mereka adalah ahlul bait, dan termasuk di dalamnya adalah dzurriyyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara langsung karena Rasul tidak memiliki apa? Keturunan dari laki. Turunan dari laki. Ya, tidak ada orang yang nasabnya ketemu kepada Rasul. Karena Islam itu nasab itu kepada laki. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki. Makanya mereka disebut sibt. Sibt itu adalah cucu dari anak perempuan. Sedangkan hafid itu adalah cucu dari anak laki. Rasul tidak punya ahfad, tapi Rasul punya asbat. Makanya anak turunan yang mereka menisbatkan kepada Rasul, sesungguhnya mereka tidak bisa menisbatkan kepada Rasul secara nasab. Mereka tidak bisa menisbatkan kepada Rasul secara nasab. Mereka adalah ahlul bait, tidak diragukan. Mereka adalah dzurriyyatnya Rasul. Iya, dzurriyyatnya Rasul dari jalan anak perempuan, dari jalan anak perempuan. Kemudian bagaimana kita mensikapi mereka yang mengaku mereka adalah ahlul bait dan lain sebagainya? Ya kita terima. Selama kita tidak menemukan bahwasannya data yang menyebutkan bahwasannya mereka itu dusta di dalam hal itu, pada prinsipnya orang Arab dari dulu mereka menjaga nasabnya. Kalau mereka sudah mengaku dan memang bisa membuktikan hal itu, ya sudah kita berikan haknya. Kita berikan, tidak ada hak yang istimewa. Tidak ada hak yang istimewa dalam arti kalau dia menyelisihi kemudian kita tetap harus mengikuti, tidak ada. Apalagi turunan yang jauh, turunan yang dekat saja seperti anaknya Nabi Nuh. Ya, menyelisih tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka dari itu ahlul bait memiliki kekhususannya adalah mereka tidak boleh menerima sedekah. Maka dari itu jangan nyari sedekah. Ngaku keturunan Nabi tapi sedekah itu bukan berarti. Jangan nyari sedekah. Kemudian mereka kalau harta rampasan perang, mereka mendapat humus dan lain sebagainya. Ini adalah di antara bagian kekhususan daripada mereka. Akan tetapi kita orang yang ada di sekitar kita orang mengaku bahwasanya mereka ya sudah kita mengikuti sesuai dengan yang mereka akui. Iya sudah. Tapi itu tidak sama sekali merubah apa-apa. Kita hanya menghargai, menghormati sebagaimana kepada orang Muslim dan ditambahkan dia adalah keluarganya Rasul. Ya, kita hargai, kita hormati. Akan tetapi tidak ada keharusan kita harus cium tangan, kita harus ruku, sujud kepada dia. Maka ini semua adalah sesuatu yang keliru dan tidak ada jaminan pula dia masuk surga. Tidak ada jaminan pula dia bisa masuk surga. Pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab, dia Bani Hashim, ahlul bait. Iya ahlul bait. Dia ahlul bait. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika Fatimah hidup, Rasul masih hidup, Rasul mengatakan, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak bisa memberikan manfaat untuk anaknya yang langsung, apalagi anak yang jauh, yang jauh. Maka dari itu Anda memiliki nasab kepada ahlul bait itu adalah sesuatu yang mulia, nasab yang mulia, kita harus menghargai dan menghormati. Dan bukan hanya Anda yang kita hormati, semua orang Islam kita hormati. Kita hormati, kita dudukkan dan kita bersyukur Anda sebagai turunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Akan tetapi seharusnya orang-orang yang mengaku sebagai turunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka lebih taat, lebih patuh, lebih membela syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Gitu Pak, udah jelas Pak. Jangan aku keturunan
Tapi kita keturunan Nabi loh. Iya, Nabi ada. Tapi masya Allah, jazakallahu khairan apa penjelasan beliau. Iya.